Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Akbar Ilham dari kelompok 5 pada praktikum penelitian operasional 2 dan juga dari shift 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan, yaitu berupa tutorial yang mana di sini kita diberikan untuk melakukan sebuah penyelesaian, yaitu mencari rute terpendek dan memaksimalkan sejumlah rute. Oke. Soal yang pertama, saya bacakan. Yang pertama itu, berikut ini merupakan rute yang tersedia untuk penyedia layanan pengiriman barang PT Avolion Express, jarak dalam satuan kilometer. Jadi saya akan bacakan bagaimana membaca gambar tersebut. Di sini ada dari titik A ke titik B, dia bisa ke titik D juga, bisa ke titik C. Dan di sini berarti ada 3 ya, dari A ke B, A ke D, A ke C. Dari masing-masing di sini ada 5, ada 4, ada 5, ada 5, A ke B 5 km, A ke 4, A ke D 4 km, A ke C itu 4 km. Nah, lalu dari B ini ke D, D ke E, nah ini juga masing-masing ada satuan jaraknya. Lalu dari C dia bisa ke D dan bisa ke F. Lalu dari D sendiri dia bisa ke E dan bisa ke F. Lalu dari E dia bisa ke G, bisa ke F. Lalu terakhir dari F bisa ke G saja. Oke. Untuk nomor 2 yaitu di bawah ini merupakan alur pendistribusian air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh PT OSIK. Angka dalam garis menunjukkan jarak dalam satuan kilometer. Oke. Pertanyaannya, tentukan manakah yang mampu memaksimumkan jumlah perjalanan dari daerah A ke setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan di setiap jalannya. Oke. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita nggak mencari shortest route, tapi kita mencari maksimumkan jumlah perjalanan dan mempertimbangkan keterbatasan. Keterbatasannya itu yang pastinya adalah jarak tempuh. Nah, di sini kan ada dari A ke B ini 6, A ke C ini 5, A ke D ini 13, A ke F itu 27. Itu yang disebut dengan keterbatasannya, dan kita mencari maksimum gitu, maksimum jarak yang nggak paling sedikit juga yang nggak paling maksimal begitu. Jadi kita akan mencari yang paling optimal gitu untuk mencapai seluruh titik tersebut dengan mengeluarkan resource seminimal mungkin. Oke. Langsung aja kita ke software R Studio-nya. Nah, di sini kita sudah berada dalam software R Studio. Untuk pertama-tama, kita tuh harus menginstal package dulu. Nah, package ini adalah iGraph. iGraph ini digunakan untuk mencari dan menggambarkan sebuah rute perjalanan, rute yang menunjukkan satu titik ke titik lainnya. Oke, kalau sudah kita install, kita bisa langsung ke library iGraph. Kita akan memanggil package iGraph. Nah, langsung saja kalau sudah, kita masuk ke nomor 1. Nah, di sini dalam package iGraph ini ada sebuah fungsi yang adalah fungsi edges. Edge ini kita akan memasukkan data-data yang akan kita olah di situ. Data frame dari sini kolom ini ke kolom ini. Tadi kan ada di sini ada A, B ini kolomnya. Lalu di sini ada weight-nya, bobotnya. Bobotnya ini ditulis dalam ini bobot jaraknya. Nah, sini ada A ke B, A ke C, A ke D. Nah, sesuai tadi yang di sini. A ke B, A ke C, A ke D. Nah, dan seterusnya. Lalu ada weight-nya juga. Weight-nya ada 5, 4, 3, 19, nah dan seterusnya juga. Oke. Setelah masuk, nah di sini kita akan membuat graph-nya, membuat jalur, membuat
apa ya, mapnya dan directed karena kita ingin mencarinya shortest route, kita akan directed ini sama dengan true karena kita ingin melihat arah yang tercepat gitu, tersingkat. Oke. Nah, di sini kita akan membuat gambar plotnya ini. Di sini ada y weight-nya, vertex color-nya, warna warna ininya apa graph-nya ini saya ingin light yellow dengan ketebalannya 30 dan arrow panahnya ini 0,5. Oke. Lalu itu kan baru apa ya membuat graph-nya. Sekarang kita akan masukkan rumusnya shortest path. Nah, shortest path ini jarak terpendeknya shortest path graph dari A ke G dengan beratnya. Dengan apa ya? Dengan batasan beratnya ini dengan batasan bobotnya gitu. Nah, sini kita manggil shortest path-nya di hasil yang sudah kita taruh kita masukkan sini akan muncul di shortest path. Nah, di sini ada shortest distance, jaraknya dari A ke G. Nah, di sini nanti akan masuk total dari A ke G. Di sini kan tadi ada node-nodenya, node dari A ke G itu lewatin mana aja gitu. Lalu di sini ada totalan jaraknya. Oke, lanjut aja kita langsung ke eksekusi ya. Pertama kita library, lalu kita ke running lagi. Nah, ini kan udah masuk nih data-datanya tadi. Nah, sini muncul apa ya? Graph mapnya. Ada dari A ke D, A ke C ke B. Nah, lalu ini kan kita mau hitung jarak terpendeknya ya. Ini sudah masuk, kita panggil jarak terpendeknya itu berapa. Nah, di sini ternyata jarak terpendeknya ini dari A, C, F ke G. Dari A ke C ke F ke G. Jadi dari dia ke atas. Ini jarak terpendeknya nih. Lanjut, kita running lagi. Nah, ini kita akan masukkan short distance. Ini jarak terpendek totalnya. Total dari A ke G itu berapa? Lalu kita panggil print. Nah, di total akhir itu 13 nih. Oke. Nah, sini ada berarti dari 4 ke 6, 10, 10 tambah 3, 13. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 2. Oke, di nomor 2 ini masih sama caranya, masih sama dengan nomor 1. Bedanya nanti kita akan rumus-rumus di dalam RStudio-nya ini karena yang di sini kita akan mencari nilai memaksimumkan jalur setiap node gitu. Jadi kita nggak mencari nilai jalur pendek, tapi kita memaksimalkan agar seluruh nodenya terpenuhi dengan resource minimal mungkin. Oke, lanjut. Nah, di sini edge ini masih sama, kita akan memasukkan data-datanya yang sudah kita ketahui. Dengan data-datanya sini sudah kita masuki. Nah, lalu di sini bedanya dengan nomor 1, kita tidak ingin mencari graph panahnya. Kita nggak ingin mencari panah ini, enggak. Kita ingin mencarinya kita false. Karena kita ingin mencari mencakup seluruh dari ini map ini karena kita ingin menghubungkan seluruh node ini dengan resource minimal mungkin. Makanya kita arahnya sama dengan false. Nah, ini sama aja penggambaran graph-nya, plot-plotnya ini tadi kan saya light yellow, sekarang light blue. Nanti warnanya jadi berubah jadi biru. Lalu ini MST. MST ini rumusnya. Tadi kan kita makainya shortest path ya. Nah, ini MST kita. Di sini MST untuk mencari nilai alternatifnya di sini kan. Nah,
alternatif. Lalu di sini akan menggambarkan MST tersebut. Jadi warna apa gitu. Lalu di sini akan menampilkan data frame-nya. Jadi kita akan menampilkan tabelnya, tabel untuk memastikan apakah sudah benar gitu di sini. Lalu di sini akan ada total weight-nya. Jadi total weight dari keseluruhan ini habis berapa resource kita, habis berapa kilometer untuk mencakup itu semua. Tadi kan yang sini yang 13 untuk shortest road-nya gitu, 13 kilometer gitu. Oke, kita running saja. Oke, nih nomor 2 sudah masuk data-datanya. Kita buat graph-nya untuk false. Kita tidak akan menggunakan ada arahnya, jadi bisa bercabang dia. Nah, sudah masuk gambarnya apa sih maksudnya untuk warna-warnanya nih sudah ada light blue. Nah, ini tadi kan dia directly sama dengan false, jadi dia nggak ada direct arahnya. Kita running lagi MST-nya. Nah, untuk nanti kita akan memanggil. Nah, ini kan ada tuh arahnya. Jadi dari C ke A, dari CA ke B ke D. Nah, dari C ke A ke B ke D. Nah, dari F ke G ke E begitu. Jadi seluruhnya mencakup dengan resultnya seminimal mungkin. Lalu kita print lagi. Nah, tuh. Ini result ini yang kita cari. Lalu running lagi untuk mencari totalannya. Totalannya ini berarti 36 km untuk seluruh perjalanan dari C ke A, dari C ke E gitu. Dari C ke E berarti dia muter dia. B, C, A, B, D, F, G, E gitu. Dan totalannya ini 36. Terus selanjutnya kita akan ke software POM-QM. Oke, selanjutnya kita sudah berada di software POM-QM. Untuk mengerjakan dua tugas tersebut, kita akan menggunakan modul tree berupa network. Yang soal pertama yaitu menggunakan shortest route, dan yang kedua akan menggunakan minimum spanning tree. Oke, kita klik. Untuk shortest route, ini ada branch-nya. Tadi kita ada 12 branch, yang tadi itu branch-nya tadi A ke B, A ke C, A ke D, dan seterusnya. Dan tipenya dia tuh directed arah. Oke. Nah, sini tuh ada A ke B, A ke C, A ke D. Sini A. Nah, dia tuh tidak menerima abjad. Oleh karena itu, saya akan mewakilkan abjad tersebut dengan angka. Untuk A itu 1, dan untuk B itu 2, untuk C itu 3, dan seterusnya sampai Z. Nah, di sini ada 5. Oke. Karena di sini ada banyak, saya sudah membuat sebuah file Excel yang berupa convert-nya dari data-data tersebut. Nah, sini ada 1 ke 2, A, B, dan weight-nya. Oke, kita copy. Lalu kita solve. Nah, untuk hasilnya tersendiri, ini sudah sesuai dengan yang ada di RStudio. Di RStudio ini ada 13 totalannya, dan di POM-QM ini juga 13. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 2 menggunakan software POM-QM. Kita klik minimum spanning tree. Nah, di sini tuh branch-nya tuh dia ada 12 juga. Kita klik OK. Sama seperti yang tadi di sini. Karena dia nggak bisa ini, maka saya akan
salin dari sini. Nah, hasilnya sama sesuai dengan software dari RStudio. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.